Halo sobat, bagaimana kabarnya? Pasti tetap semangat dong. Nah, di sini saya sebagai moderator ditemani oleh beberapa narasumber kita yang sangat-sangat hebat dari berbagai instansi di Kementerian Perhubungan. Sebelum memulai topik ini, saya izin memperkenalkan diri sebagai moderator. Nama saya Suci Dina Melani Panjaitan dari instansi UPBU kelas 2 Syukuran Amin di unit listrik. Nah, boleh dong mas-mas narasumber memperkenalkan dirinya juga sama kita. Mulai dari Mas Ananda coba. Halo, selamat pagi Mbak Suci. Pagi Mas. Ya, gimana Mbak kabarnya, sehat? Sehat sekali. Wah, tetap semangat ya Mbak ya. Ya, Di hari Senin semangat. pagi harus semangat. Benar. Ya, baiklah Mas, Mbak, saya izin memperkenalkan diri. Nama Ananda Pratama, asal dari Kota Palembang. Untuk saat ini saya mendapatkan amanah untuk penempatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Tepatnya saat ini saya berada di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ujung. Terima kasih Mbak. Iya Mas. Boleh kita lanjut ke Mas Asaria? Ya, selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama Astaria Octavianus Nicholas Hakbau. Penempatannya di kantor UPBU kelas 3 Dewadaru, Karimun Jawa. Unit listrik. Jadi sama dengan Mbak ya, unit listrik kita. Mas. Jaga sapi nyetrum ya Mas ya. Siap. Aman. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi Mas. Memperkenalkan diri, Mas, Mbak. Nama Abdurrahman Al-Haris. Kota asal dari Tangerang, instansi Kementerian Perhubungan Udara, penempatan di UPBU Karel Tubun, Iqbal Langgur. Wah, ini dari topik mau portfolio ASN nih, bisa nggak jelas dulu portfolio ASN itu kita nih ngerti, bisa nggak? Mungkin mau. Oke, baik Mbak. Untuk saat ini kita diperkenalkan oleh core value ASN, yaitu namanya core value berakhlak. Sebenarnya ada latar belakangnya sih Mbak, ini Mbak. Kenapa saat ini kita diterapkan core value berakhlak? Latar belakangnya itu karena adanya perbedaan penerjemahan terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, pada tanggal 27 Juli tahun 2021 kemarin, Pak Presiden kita, Joko Widodo, resmi meluncurkan core value ASN, yaitu berakhlak. Peluncuran ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core value berakhlak itu berakronim, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke. Nah, dari mas-masnya yang lain ada yang mau menambahkan mungkin informasi dari Anda? Baik, dari saya sih ya, memang sudah sangat jelas sih apa yang dijelaskan oleh Mas Ananda tentang core values ASN. Ada juga yang mendasari
munculnya core values ASN itu, yaitu amanat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut kesejahteraan umum. Sehingga berangkat dari situlah maka pemerintah lalu menjabarkan beberapa aturan sehingga muncullah core values ASN tadi. Baik, Mas. Nah, berarti core value ASN berakhlak itu ada berorientasi publik, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang digunakan untuk menyeragamkan nilai ASN di Sabang sampai Merauke di Indonesia. Bukan begitu, Mas? Ya, benar sekali. Baik. Nah, mengenai core value ASN tersebut, berarti seberapa penting sih, Mas, menurut Mas-Mas narasumber di sini penerapan berakhlak untuk ASN? Ya, kalau Coba bisa. Ya, Silakan, Mas. Ya, kalau ditanya soal seberapa penting, ya memang sangat penting sekali. Karena situ ada tujuh hal yang paling mendasar sih yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Situ berbicara tentang bagaimana cara kita melayani publik, apa yang harus kita miliki. Nah, terus kita ada juga dalam satu tantangan global yang butuh kompetensi diri dari setiap ASN untuk menyikapi tantangan yang ada, tantangan global itu. Berikut juga ya soal kemajemukan yang ada dalam bangsa Indonesia. Bagaimana kita bersatu, ya kan? Bersatu mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan yang ada sehingga bisa tercipta satu pelayanan yang lebih maksimal yang bisa menyentuh setiap individu yang ada di dalam bangsa kita ini. Nah, kalau kita pelajari soal materi tentang berakhlak, sangat lengkap sekali nilai-nilai yang ada di dalam materi soal berakhlak itu sendiri. Gimana soal cara kita melayani, soal kompetensi diri, soal bagaimana kita loyal terhadap instansi kita, terhadap pekerjaan, terhadap bangsa dan negara, bagaimana kita mengkolaborasi berbagai perbedaan yang ada untuk menciptakan satu sistem atau satu pelayanan yang terbaik untuk bisa menyentuh sampai ke tingkat lapisan masyarakat yang paling bawah, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, struktur budaya, sosial, dan lain sebagainya. Sehingga memang sangat penting sekali sih bagi saya materi core values ASN berakhlak ini diterapkan kepada setiap instansi, individu yang ada di instansi masing-masing. Mungkin itu dari saya. Baik, Mas. Terima kasih. Sangat jelas sekali ya dari Mas Asaria. Terima kasih ya, Mas. Boleh dari Mas Abdurrahman, gimana nih pendapatnya tentang seberapa penting penerapan core value berakhlak untuk ASN? Ya Mbak, kalau menurut saya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang lebih mudah dipahami oleh seluruh ASN dan nilai-nilai yang terkandung dalam berakhlak. Core values ASN ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat, namun juga pada tingkat daerah. Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama, yakni berakhlak. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Nah, kita lanjut ke Mas Ananda. Gimana nih, Mas? Baik, Mbak Suci. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Mas Asaria dan Mas Abdurrahman mengenai seberapa pentingnya sih core value berakhlak untuk ASN saat ini.
Menurut saya sangat penting sekali, Mbak, dikarenakan ASN saat ini dituntut dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Dengan ditetapkannya core value akhlak ini, justru akan menguatkan budaya kerja ASN yang profesional dalam melayani masyarakat. Orientasi pelayanan yang berkualitas dan profesional harus dimaknai dengan baik oleh setiap ASN yang ada di Indonesia ini. Oke, berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua di antara kita setuju bahwa penerapan core value akhlak ini sangat penting dalam dunia kerja kita. Oke, baik. Nah, karena pentingnya core value ASN, saya mau tanya dong, gimana penerapan apa yang sudah pernah Mas-Mas buat, atau Mas-Mas lihat, atau Mas perhatikan di lingkungan kerja Mas-Mas masing-masing. Apa penerapan core value ASN yang pernah Mas lakukan? Coba bisa dimulai dari Mas Abdurrahman, Mas. Bisa share-share tentang penerapan core value di unit kerjanya? Pengalaman saya, Mbak, di sini itu seperti absen tepat waktu dan selalu hadir tepat waktu, selalu melakukan inspeksi, pengecekan di pagi hari pada fasilitas peralatan bandara seperti lampu-lampu, bandara, AC, konveyor, genset yang ada di unit listrik mechanical. Selalu sigap jika ada trouble atau kerusakan mendadak dan melakukannya dengan kinerja baik dan ahli. Bertanggung jawab atas pekerjaan, melakukan musyawarah ketika masalah belum terpecahkan atau belum terselesaikan, Mbak. Iya, benar sekali. Baik, Mas. Terima kasih ya, Mas, sudah mau sharing. Nah, selanjutnya ke Mas Asaria dulu deh. Ini saya mau dengar nih, Mas. Gimana penerapan core value ASN di unitnya, Mas? Oke, baik, terima kasih. Nah, sejauh ini sih yang diterapkan itu soal harmonisasi dan kolaborasi. Mengapa demikian? Karena sini kami yang ada di unit kantor penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 di Wadaru ini ada beberapa suku itu. Ada suku Jawa, ada Makassar, ada yang dari Papua, saya dari Maluku, ya. Nah, perbedaan suku tentu mempengaruhi karakter juga, ya, mempengaruhi karakter. Sehingga sebelum kita masuk ke dalam satu harmonisasi di dalam pekerjaan, karena antara satu ini yang satu dengan yang lain itu ada saling sangkut paut juga. Terus ketika kita masuk dalam lingkungan kantor kan pasti yang pertama kita jumpa adalah sesama kita yang dari berbagai suku tadi. Nah, maka tentu membutuhkan harmonisasi dan adaptasi terhadap lingkungan budaya setempat. Ketika itu bisa diwujudkan, dan memang itu selama ini kami wujudkan, antara kami 9 orang CPNS yang baru yang ditempatkan di sini, ya kami selalu itu saling bertukar pikiran, mengenal karakter satu dengan yang lain, dapat dulu chemistry-nya. Nah, dapat dulu chemistry-nya, barulah kami sama-sama mulai bekerja, ya, bekerja di dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang ada. Kami selalu berkolaborasi, terlebih khusus ketika kita masuk di dalam tugas-tugas soal latsar ini, kan butuh dukungan tim yang lain. Ya, bagaimana kita mau minta dukungan mereka sementara kita sendiri tidak, sulit untuk beradaptasi, sulit untuk mengharmonisasikan perbedaan kita. Jadi harmonisasi dilakukan, kita masuk ke adaptasi, barulah kita kolaborasi mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Terlebih khusus sih yang saya rasakan soal tugas-tugas latsar ini. Mungkin sih dari saya seperti itu. Wah, mantap sekali Mas sharingnya ini. Boleh dilanjut sama Mas Ananda. Silakan Mas Ananda. Oke,
Oke, baik Mbak, terima kasih. Penerapan core value yang saat ini yang telah saya lakukan itu terutama kepada berorientasi pelayanan kepada publik. Dikarenakan banyaknya penumpang yang akan menyeberang dari itu banyak didominasi oleh penduduk sekitar. Dan juga kita juga harus memahami kondisi yang berada di lapangan dan kebiasaan adat istiadat dari mereka. Dikarenakan ada beberapa banyak masyarakat yang masih belum paham dalam. Halo Mbak, kedengaran suara saya Mbak? Ya, kedengaran Mas, kedengaran Iya. dengan jelas. Kedengaran ya. Karena banyak di sini kan masyarakatnya ada karena berbeda budaya dan segala macam. Seringnya petugas suka berselisih Mbak. Iya, terhadap masyarakat. Gitu. Jadi ya kita harus menerapkan pelayanan yang prima dan optimal dalam melayani masyarakat, terutama memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat tersebut, Mbak, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Gitu. Terima kasih ya Mas buat sharing-sharingnya. Nah, pastikan penerapan core value berakhlak ini pasti ada sedikit banyaknya rintangan atau hambatan yang Mas-Mas alami nih. Nah, biar hambatan-hambatan itu nggak jadi penghalang, kira-kira apa yang Mas-Mas lakuin biar penerapan core value ini tetap terjalankan gitu. Boleh siapa dulu nih yang mau sharing-sharing nih? Dari tadi saya terus nih yang milih nih. Udah saya Coba aja lah. Mas-Mas sendiri Ya yang udah saya aja lah. Semangat ya Mas. Siap-siap masih pagi soalnya. Iya. Iya. Ya kalau di sini sih kalau saya melihat secara umum ya baru sebulan di sini ya tantangannya untuk saya pribadi soal bagaimana mengadaptasi dengan budaya di sini, cara ngomongnya, ya kan karakternya. Jadi sampai di sini adaptasi dengan harus jadi turun. Nah, itu butuh proses juga penyesuaian. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa menyelesaikan diri dulu baru bisa kita masuk dalam kerja yang nyaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal kebiasaan yang selama ini sudah terbentuk bertahun-tahun di sini. Nah, karakter orang yang berbeda-beda sudah ada terbiasa dengan budaya yang santai, ya kan? Pikiran-pikiran yang santai juga, ya, yang tidak mau sebenarnya bagaimana menerapkan materi yang akan kita lakukan ke minggu ke depan soal aktualisasi materi ini. Nah di unit kerja itu saya sempat berdiskusi juga soal apa sih yang mau kita bikin di unit ini, yang mau dijadikan sebagai aktualisasi untuk dibuat laporan untuk perbaikan di kantor kita ini. Ya ada juga yang sepertinya berpikir yang masih santai gitu, masih berpikir santai ya. Ngapain sih kamu berambil yang susah-susah? Santai aja ini ya, atau apa namanya? Nggak ada yang ini kok, kami dari dulu udah seperti inilah. Nah, pola-pola pikir seperti ini yang menjadi tantangan sih untuk mau dirubah. Nah, tantangannya itu kita berhadapi dengan senior. Mereka senior, mereka udah lama di sini. Kita baru datang dikasih tanggung jawab, dan tanggung jawab itu karena sebenarnya beban moral kita juga, dapat materi kita dituntut untuk mengaktualisasikan, dan bagi kita itu penting. Itu penting, dan mau kita buat unit kita ini menjadi percontohan. Ya. Tetapi tantangan dari dalam sendiri itu orang ya ada pribadi juga ya yang memang kurang mendukung itu. Semuanya udah ada, ngapain kamu ini? Tapi ya itu tantangan sih yang
perlu dihadapi, yang perlu direspon secara positif. Tentu mengacu pada apa yang sementara kita bahas, apa yang sementara kita diskusikan saat ini. Dan semoga itu bisa diterapkan. Terima kasih. Iya Mas, makasih sama Mas. Berarti hambatan yang ada di Mas Asaria ini kayaknya relate nih sama banyak CPNS tahun ini juga relate. Boleh dari Mas Abdurrahman, lanjut Mas, silahkan. Tantangan yang saya alami Mbak di lingkungan kerja itu mungkin dengan jumlah personil yang sedikit ya Mbak ya di unit listrik dan mekanikal. Begitu juga banyak petugas yang bukan ahlinya, bahkan tidak memiliki lisensi maupun sertifikat kompetensi Mbak. Sehingga banyak troubleshooting yang belum terselesaikan. Seharusnya dari pihak bandara mengadakan diklat atau BIMTEK, bimbingan teknis kepada petugas atau teknisi listrik mekanikal, sehingga bisa meminimalisir kekurangan yang ada di pekerjaannya, Mbak. Cuman itu saja sih, Mbak, yang saya alami hambatannya. Jadi kira-kira nih, untuk apa nih yang Mas lakukan biar halangan-halangan atau hambatan-hambatan kayak gitu tuh nggak menjadi penghalang Mas untuk tetap menerapkan core value ASN ini, kira-kira gimana? Gimana, Mbak? Gimana nih Mas untuk gimana Mas? Kayaknya jaringan Mas Abdurrahman kurang bagus. Boleh kita lanjut ke Mas Ananda dulu ini? Waduh, sepertinya pengalaman Mas Asaria sama Abdurrahman ini saya rasakan semuanya ini di sini. Iya, relate ya Mas. Iya, relate sekali Mbak. Banyak tantangannya di sini Mbak. Sama teman-teman pun dan rekan-rekan seperjuangan Latsar CPNS ini sepertinya semuanya mengalami hal yang sama. Baik dari keadaan lingkungan dan sekitar, baik dari lingkungan pekerjaan, dan lain-lain. Itu sangat relate sekali, Mbak. Yang paling penting itu menurut saya sebagai kita core value, maksud saya sebagai aparatur yang akan menerapkan core value berakhlak ini, kita harus menjadi contoh terlebih dahulu, Mbak. Kita harus menerapkannya ke diri sendiri terlebih dahulu. Baru lalu setelah itu kita mengajak rekan kita untuk bahu-membahu hingga merubah kebiasaan dari yang sebelumnya yang maaf ya bisa dibilang kurang bagus agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Begitu, Mbak. Berarti harus dimulai dari sendiri ya, Mas. Iya, betul, Mbak. Oke, baik. Oke, baik. Sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih dari saya untuk narasumber kita. Apa sih harapan ke depannya untuk para ASN dengan diterapkannya core value berakhlak ini? Boleh siapa yang mau mulai menjawab? Dari siapa dulu nih? Saya ya Mbak. Iya, boleh Mas, silahkan. Baik. Lanjut. Nah, berbicara soal harapan ini sebenarnya begini, bukan harapan pribadi. Sebenarnya itu harapan masyarakat, ya kan? Karena kita ASN ini sebagai pelayan masyarakat, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu karena punya dasar, karena masyarakat membayar pajak kepada kita, kepercayaan itu diberikan kepada kita, kita yang mengelolanya untuk melayani mereka.
Sehingga harapannya dengan mempelajari dan juga memahami materi tentang akhlak ini, kita pribadi dan juga semua bisa menerapkan itu kepada masyarakat sehingga pelayanan publik bisa dengan mudah, bisa berkembang, masyarakat pun bisa merasa puas. Karena yang kita lihat kenyataannya ini ya kita juga pun pernah mengalami hal yang sama, berada dalam posisi sebagai masyarakat ketika kita berhadapan dengan pelayan publik dalam pengurusan administrasi misalnya. Terkadang kan situ ada juga sikap dan perilaku yang sebenarnya tidak profesional. Kita pun mengalami hal itu. Sehingga ketika kita sudah dibekali dengan materi seperti ini dan harapannya materi ini bukan hanya sampai kepada atau diberikan kepada kita sebagai CPNS, tetapi bisa juga dibuat seminar terbuka kepada seluruh ASN, sehingga materi ini karena materi ini penting sehingga semua punya pemahaman yang sama, semua dibekali dengan materi yang sama, sehingga pelayanan publik itu bisa berjalan dengan baik, bisa mencapai harapan pemerintah tentang pelayanan prima. Yang tantangan global itu bisa juga dilalui baik dengan mungkin dari saya gitu Mbak. Ya Mas, makasih untuk tanggapannya. Terima kasih. Kita lanjut nih ke Mas Man. Bisa Mas? Silahkan. Untuk harapannya Mbak bisa menjadi pedoman bagi seorang ASN dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di instansi masing-masing. Sebagai pelayanan bangsa, penting bagi kita untuk bisa memahami makna dari setiap nilai yang terkandung dalam poin berakhlak, karena dengan menerapkan poin berakhlak, maka kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Mbak. Sehingga nantinya kita bisa menumbuh kembangkan rasa bangga melayani bangsa. Cukup, Mbak, dari saya. Baik, ya Mas. Bisa kita lanjut ke Mas Ananda Pratama, silahkan Mas. Oke, baik Mbak. Mungkin dari saya singkat saja karena tadi sudah dijabarkan oleh Mas Asaria dan Mas Abdurrahman. Dan dari saya mungkin sekedar mengingatkan aja bahwa agar berakhlak ini, core value ini bukan hanya semata-mata menjadi slogan atau jargon mata begitu, biar agar tetap menjadi akar yang tertanam kuat dalam budaya kerja ASN, core value ini. Jadi jangan sebatas hanya menjadi slogan saja bahwa ASN itu harus berakhlak begitu, tetapi harus juga diterapkan. Nilai-nilai utama berakhlak itu harus kita terapkan, harus kita landasi ke dalam keseharian kerja kita, dan dimanapun perilaku dan keberadaan kita itu harus tetap kita terapkan. Sekian. Ya benar. Makasih ya Mas buat tanggapannya. Kita sudah ada di penghujung acara nih. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh narasumber dari Mas Asaria, Mas Ananda, Mas Abdurrahman. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu, pengalaman, dan sharing-sharing ceritanya. Semoga Zoom kita ini bisa memberi manfaat tidak hanya untuk kita, tapi untuk siapapun yang menontonnya nanti. Saya rasa sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.